Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Satria dari kelas R10 Akuntansi dengan NIM C1C019008. Mata kuliah Akuntansi Keperlakuan dengan dosen pembimbing Bapak Urmi Eka Putra. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang aspek keperlakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Adapun materi pembahasan pada bab kali ini adalah yang pertama, bagaimana proses pengambilan keputusan, kemudian bagaimana pengambilan keputusan organisasi, apa itu pengambilan keputusan oleh pendatang baru dan oleh pakar, apa peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir bagaimana peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang akan berdampak di masa depan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yaitu: yang pertama, pengenalan dan pendefinisian suatu masalah atau suatu peluang. Kemudian yang kedua, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Dan yang terakhir, penerapan dan tindak lanjut. Kemudian motif kesadaran. Motif kesadaran adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian, kemudian keinginan akan kompleksitas dan keragaman, kemudian yang selanjutnya jenis-jenis dari proses, model proses. Tiga model utama dalam pengambilan keputusan dari seorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama, model ekonomi, di mana keputusan tergantung tujuan organisasi, bukan preferensi tertentu. Kemudian yang kedua, model sosial. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya tidak rasional dan bahwa keputusan dihitung berdasarkan interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, model kepuasan Simon. Model ini adalah model yang lebih berguna dan model yang lebih praktis, di mana manusia dipandang sebagai makhluk rasional, tetapi mempunyai keterbatasan. Pengambilan keputusan organisasi. Perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Kemudian resolusi semu dari konflik. Suatu organisasi adalah koalisi dari individu-individu dengan tujuan yang berbeda, seringkali menimbulkan konflik. Kemudian menghindari ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan, organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternalnya. Pencarian masalah. Cyber dan March pada tahun 1963 menggunakan istilah pencarian masalah dan mengidentifikasikan sebagai proses menemukan suatu solusi atas suatu masalah tertentu atau sebagai suatu cara untuk bereaksi terhadap suatu peluang. Pencarian mereka diarahkan kepada satu tujuan khusus. Kemudian pembelajaran organisasi. Walaupun organisasi tidak mengalami proses pembelajaran seperti yang dialami oleh individu, organisasi memperlihatkan perilaku adaptif dari karyawannya. Manusia para pengambil keputusan organisasional.
Penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali dan mengidentifikasikan masalah atau peluang dan yang mencari tindakan alternatif. Manusialah yang memilih kriteria pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal dan menerapkannya. Kemudian, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Batasan pengambilan keputusan secara rasional dari individu bervariasi. Kemudian peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Fenomena pemikiran kelompok menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi mencegah anggota-anggota kelompok individual untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer. Fenomena pergeseran yang berisiko merupakan produk sampingan dari interaksi manusia. Hal ini dicirikan oleh kelompok yang lebih memiliki alternatif yang lebih agresif dan berisiko dibandingkan dengan apa yang mungkin dilakukan oleh individu-individu jika mereka sendirian. Kesatuan kelompok didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Pengambilan keputusan dengan konsensus persis aturan mayoritas. Pengambilan keputusan dengan konsensus membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan pengambilan keputusan dengan aturan mayoritas. Oleh karena itu, konsensus adalah kurang sesuai untuk diterapkan jika waktu adalah kritis. Kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan dan bawahan. Kemudian pengaruh dasar kekuasaan. Elemen kekuasaan yang paling sering disebutkan adalah kekuasaan posisi, kekuasaan keahlian, kekuasaan sumber daya, atau kekuasaan politik. Dampak dari tekanan waktu. Tekanan waktu menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju guna mencapai konsensus kelompok, lebih kurang menuntut dan lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar, lebih membatasi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan hanya pada relatif sedikit anggota dan lebih menyukai aturan mayoritas. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Studi atas sikap pengambilan keputusan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Sebaliknya, para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif guna menindaklanjuti observasi tertentu. Mereka secara teratur meringkas data tersebut dan memformulasikannya hipotesis. Untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data, peneliti membagi tugas analisis keuangan tersebut ke dalam 3 komponen, yaitu yang pertama pengujian informasi. Didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan menyeleksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas keputusan itu harus dilaksanakan. Integrasi pengamatan dan temuan. Ketika mengintegrasi pengamatan dan temuan, para pendatang baru menghubungkan pengamatan dan temuan yang menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak. Kemudian ketiga, Pertimbangan yang digunakan di sepanjang proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam formulasi hipotesis, pengembangan petunjuk dalam formulasi keputusan akhir, dan dalam penyusunan ringkasan temuan. Peran pengambil kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Individu-individu dengan jenis kepribadian yang sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan dan memproses informasi. Dalam suatu pengambilan keputusan, dalam situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan memengaruhi dampak informasi akuntansi. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi, para akuntan semakin tertarik untuk memahami peranan yang dimainkan oleh akuntansi dalam proses pengambilan keputusan dari seluruh organisasi. Data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Dampak data akuntansi dalam pemilihan keputusan. Hipotesis keberlakuan dari dampak data akuntansi. Umpan balik. Dan yang kelima, fiksasi fungsional.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Saya Aryo Satria pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.